YouTube. Jadi, pada kali ini saya ingin mencoba sharing mengenai penggunaan Finerenone, yaitu obat baru yang kita gunakan yang, ada di Indonesia saat ini. Finerenone ini adalah, jenis dari mineral antagonis, yang mana dia menghambat kerja aldosteron pada mineral corticosteroid reseptor yang berakibat pada di ginjal ini menurunkan, natrium dan air, sehingga menurunkan tekanan darah, ada efek dari antifibrotik yang juga berhubungan dengan albuminuria, penurunan dari albuminuria, dan juga menurunkan NT-proBNP maupun BNP. Artinya, Finerenone ini penggunaannya diharapkan dapat membantu perbaikan dari fungsi ginjal dan juga jantung. Saya akan mencoba membahas, beberapa, studi. Ini studi di NEJM pada tahun 2020 mengenai efek dari Finerenone pada CKD yang, berawal dari diabetes tipe 2. Finerenone adalah sebuah non-steroidal selective mineralocorticoid reseptor antagonis yang dapat menurunkan albuminuria tadi dan juga, diharapkan dapat memperbaiki gagal ginjal. Nah, bagaimanakah efek penggunaan jangka panjang dari Finerenone ini? Pada studi ini, dibandingkan antara Finerenone dan placebo. Berikut adalah, jenis kelaminnya dengan durasi dari diabetes yang sudah cukup lama nih, lebih dari 15 tahun, HbA1c 7,7 dengan pengobatan tekanan darah tinggi, distribusi dari kelainan, kerusakan ginjalnya yang sudah cukup terlihat, ternyata cukup banyak juga yang sudah di stadium 3, 4 atau lanjut dari CKD. Lalu juga, albumin creatinine ratio yang sudah terlihat cukup tinggi, persentasenya di sini, yang di atas 300 cukup banyak yang sudah terjadi, peningkatan dari albumin creatinine ratio di urine. Serum potasiumnya dapat terlihat dari baseline-nya dan juga, ada pengobatan-pengobatan yang sudah digunakan dari ACE inhibitor, ARB, yang, diberikan obat-obatan, pengobatan gula dengan standar di sini yang terbanyak dari penggunaan insulin. Dari grafik ini dapat dilihat dibagi menjadi 4 grafik di sini. Grafik A ini menunjukkan adalah primary composite outcome. Primary composite outcome ini ditunjukkan dengan apa saja, yaitu, kegagalan ginjal, penurunan, fungsi ginjal 40% dari GFR, ataupun kematian dari, kerusakan ginjal. Dapat dilihat pada A ini, persentasenya yang dari Finerenone itu lebih jelas, lebih sedikit dibandingkan dari penggunaan placebo. Artinya kejadiannya tidak banyak terjadi pada yang Finerenone dibandingkan placebo. Lalu yang B menunjukkan penurunan dari eGFR lebih dari 40% dibandingkan dari mulai dari studinya yang bertahan selama 4 minggu nih 40% ini. Ditunjukkan bahwa, pada penggunaan Finerenone ini, penurunannya tidak lebih banyak dibanding, penurunan yang terjadi pada, pasien-pasien yang diberikan placebo. Lalu angka kejadian gagal ginjal dapat dilihat angka yang gagal ginjal ini, jumlahnya, eee, secara umum lebih banyak pada yang placebo dibanding Finerenone. Dan yang terakhir secondary composite outcome yang dilihat dari penurunan fungsi ginjal 57% dibandingkan dengan baseline atau bisa dikatakan 2 kali lipat dibandingkan serum kreatinin awalnya selama 4 minggu, juga adanya kematian yang menunjukkan memang pada kelompok pengguna Finerenone ini jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan pengguna, placebo. Lalu pada diagram hazard ratio ini yang menunjukkan bagaimanakah, kejadian-kejadian outcome yang terjadi pada penelitian ini.
yang menunjukkan dibandingkan dengan placebo, ini diagramnya mengarah ke arah kiri semua yang menunjukkan finerenone memiliki, persentase yang lebih baik kejadian, outcome-nya dibandingkan dengan placebo. Dengan bentuk apa? Kegagalan ginjal, sustain penurunan yang menetap dari eGFR, lalu kematian non-kardiovaskular, myocardial infarct, eee, lalu secondary composite kidney outcome, itu penurunan dari 57%. Artinya finerenone ini memiliki outcome yang baik, untuk mencegah perburukan dari fungsi ginjal pada penelitian ini, yaitu sekitar, 2 tahun, 48 bulan. Lalu UACR di sini dilihat bahwa, pada jangka waktu 36 bulan, UACR atau Uric Albumin Creatinine Ratio pada penggunaan finerenone ini memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan pada placebo. Lalu min serum potasium dapat terlihat ini berbeda dengan yang lainnya. Memang kalau finerenone ternyata, justru meningkatkan kadar potasium, pada darahnya dibandingkan dengan, eee eee, placebo. Artinya hati-hati bahwa jelas penggunaan finerenone memiliki peningkatan dari, potasium atau kalium, pada pasien-pasien. Outcome-outcome yang dapat terjadi pada finerenone pada penelitian ini, di antaranya, dibahas adanya adverse event sekitar 30%, serius adverse event sampai 30%. Hiperkalemia. Hiperkalemia ini sangat-sangat diperhatikan sekali, sekitar 11,8% dibandingkan yang 4,8% ada placebo, ada kasus hiperkalemia yang serius, 44 orang atau 1,6%, cukup perlu diperhatikan. Kegagalan ginjal, yang, dalam tanda kutip ini tidak terlalu jauh antara placebo dengan finerenone. Hiperkalemia, ini persentasenya cukup tinggi. Jadi hati-hati nih, hiperkalemia, eee, yang paling tinggi, persentasenya menjadi penyebab, permasalahan dari penggunaan finerenone ini. Lalu pada jurnal pada tahun 2024, yang ini jurnal Find Real, first interim-nya bagaimana, penemuan, safety-nya dari finerenone ini, dari diagramnya diperlihatkan bahwa kalau pada penelitian ini ditujukan, mengevaluasi karakteristik dan treatment patterns pada pasien dengan CKD, gagal ginjal, dan DM tipe 2 yang masuk dalam penelitian penggunaan finerenone. Metodenya antara 2002 saat ini sedang berjalan hingga 2028, yang menunjukkan, evaluasi pada partisipannya di atas 18 tahun dengan CKD dan DM tipe 2 dengan finerenone antara 10 sampai 20 miligram. Hasilnya menunjukkan yang pertama, mmm, ini, penggunaan obatnya ya dari 556 orang itu, kategorinya, resiko dari KDIGO berikut, lalu obat-obatan yang diberikan adalah berikut dan obatnya adalah berikut. Ternyata yang di-report adalah, terjadi hiperkalemia pada 5% partisipan, tapi belum ada kematian ataupun dialisis. Jadi finerenone ini dapat dimulai pada berbagai clinical setting dan populasi pada CKD ataupun DM tipe 2 pada clinical practice. Pemberhentian pengobatan dan kejadian hiperkalemia rendah dan konsisten katanya ini ya. Nah, ini bagaimana demografinya dari 500 orang tersebut, eee, sebagian besar laki-laki ya, lalu, kegagalan jantung pada 13%, UACR-nya mediannya adalah cukup tinggi ini 295, eee, lalu eGFR-nya angka kegagalan ginjal pada stadium 2 ke atas cukup stadium 2 ke atas ini cukup tinggi, yang terbesar pada eGFR 45 hingga 60. Serum potasiumnya, kadar HbA1-nya itu DM tipe 2, jadi pasien dengan clinical profile DM tipe 2 dengan CKD dan obat-obatan yang diberikan adalah seperti ini. Nah, treatment pattern-nya pada penelitian ini, itu adalah, dianalisis dengan dosis-dosis antara 10 sampai 20. Pada penelitian ini ditemukan bahwa adverse event yang memerlukan terapi terjadi pada lebih dari 1% partisipan dan seriusnya adalah sekitar 0,4%. Apa saja?
Hiperkalemia, ini 5%, infeksi saluran kencing, definisi vitamin D, acute kidney injury, dan juga ini ada COVID mungkin terjadi pada saat waktu tersebut. Nah, lalu tadi sudah bahas mengenai bagaimana finerenone ini pada penggunaan pada kasus, gagal ginjal. Lalu bagaimana pada pada cardiovascular health, pada berbagai RCT-nya. Mineral, kortikoid reseptor antagonis itu tujuannya adalah membantu, kadar kalium, mengurangi loss dari potasium dari kencing, harapannya mengurangi resiko hipokalemia, kalium yang rendah yang berhubungan dengan, aritmia yang berhubungan dengan non-potassium sparing diuretics. Diuretik-diuretik yang dapat menyebabkan hipokalemia diharapkan dengan MRA ini dapat, kejadiannya berkurang. Digunakan pada gagal ginjal, khususnya pada yang reduced ejection fraction, yang terbukti dapat mengurangi morbiditas dan mortalitas bersamaan dengan pengobatan, obatan lainnya, obat hipertensi berupa ACE atau ARB. Dan pada tahun 2017, ACC ini merekomendasikan spironolactone pada kasus gagal jantung stadium 2 hingga 4 yang reduce dengan harapan, eee, dengan syarat bahwa creatinine clearance-nya harus di atas 30 mililiter per menit dan kaliumnya harus di bawah 5. Nah, bagaimanakah, kerjanya? Dia itu ternyata ini kalau pada spironolactone, dia menurunkan, ikatan yang aldosteron dengan reseptor dari aldosteron. Harapannya dapat, memperbaiki, channeling dari natrium kalium dan sehingga menurunkan tekanan darah. Kekurangannya, spironolactone yang digunakan memiliki efek terhadap androgenik, sehingga, ada efek-efek samping lain yang dapat timbul dalam menggunakan, spironolactone ini. Lalu timbullah, penelitian lain yang diharapkan dapat membantu efek samping dan bertujuan untuk berfokus pada, ini adalah yaitu mengurangi tekanan darah ini. Ada 3 generasi di sini ya, antara generasi pertama dari MRA, 2 maupun ketiga. Spironolactone yang awalnya memiliki aktivitas tinggi di MR ini, cukup baik sekali. Kalau eplerenone dia memiliki aktivitas yang, rendah ini, lihat maupun MR pada air. Tapi yang luar biasa pada finerenone, dia memiliki aktivitas yang tinggi pada mineralocorticoid receptor, namun tidak mempunyai aktivitas terhadap androgen. Artinya ini suatu obat yang cukup baik. Lalu bagaimana? Di sini kalau dibahas pada jurnal ini pun efikasi pada CKD dan DM tipe 2. Pada ARTSDN 2015, desain RCT ternyata dilihat bagaimana UHCR dalam 90 hari menunjukkan adanya penurunan dari UHCR pada seluruh penggunaan finerenone. Lalu pada Fidelio, eh, adanya penurunan dari resiko progresi CKD. Figaro, finerenone mengurangi resiko event kardiovaskular hingga 13%, cukup baik. Lalu Fidelity, menunjukkan finerenone tanpa SGLT2 inhibitor, memiliki efektivitas yang sama untuk menurunkan cardiovascular outcomes dibandingkan dengan finerenone dengan SGLT2 inhibitor. Ya, cukup baik. Lalu, pada penelitian lain RCT pada gagal jantung, pada RTS Part A dan B, populasinya adalah yang memiliki gagal jantung dengan reduced ejection fraction dan CKD dengan dosis finerenone berikut, diperlihatkan bahwa penggunaan finerenone ini dapat, meningkatkan potasium dibandingkan placebo, tapi lebih rendah dibandingkan spironolactone. Pada penelitian 2016, ARTS dengan populasi yang, gagal jantung ejection fraction, dengan tipe DM tipe 2 dan CKD menunjukkan tidak ada perbedaan dari NT-proBNP yang menurunkan NT-proBNP dibandingkan eplerenone. Oke. Lalu untuk penelitian Filipatos, ini menunjukkan finerenone memiliki 29% penurunan, angka, gagal jantung, 80% pada, kematian dari kardiovaskuler, dan 32% penurunan new onset heart failure. Cukup baik ini pada tahun 2022 menunjukkan bahwa artinya
eee, dia menggunakan finerenone once daily versus placebo. Penelitian Agarwal pada tahun 2022 pada populasi CKD dan TM tipe 2 dengan outcome-nya kardiovaskular dan renal outcome. Jadi finerenone ini menurunkan resiko kardiovaskuler dan kidney outcome berbanding dengan placebo pada berbagai spektrum CKD. Cukup baik sekali dengan khususnya pada kasus DM tipe 2. Jadi DM tipe 2 ini kasusnya apabila dengan CKD bisa pengguna epinephrine dapat mengurangi kejadian kardiovaskular dan gagal ginjal ya. Pada Agarwal, post hoc-nya ini insiden dari cardiovascular event, finerenone berhubungan dengan penurunan resiko kardiovaskuler, berapapun eGFR-nya dan UHCR-nya. Oleh penelitian Fine Arts, pada moderate rejection dan preserve, yang menunjukkan bahwa finerenone ini menurunkan total worsening heart failure event dan kematian dibandingkan dengan placebo. Kalau pada Fine Heart, ini cardiorenal outcome-nya, nah ini gagal untuk menunjukkan katanya penurunan kematian kardiovaskuler. Finerenone berhubungan dengan penurunan kematian of any cause cardiovascular ataupun kidney outcome. Jadi berbagai penelitian ini menunjukkan bahwa ada efek yang baik dari penggunaan finerenone. Lalu head to head ini penelitian head to head pada RCT oleh Zhang, head to head antara finerenone berbanding dengan SGLT2 dan GLP agonis. Bagaimana cardiorenal outcome-nya? SGLT2 secara signifikan menurunkan resiko dari gagal ginjal dan gagal jantung dibandingkan dengan obat. Jadi SGLT2 ini memiliki efek yang baik dibandingkan yang lainnya. Lalu pada penelitian ARTS A dan B, pada populasi reduced ejection fraction dan CKD, dengan primary outcome perubahan potasium, ternyata finerenone 10 miligram 1 kali sehari dibandingkan dengan 5 miligram 2 kali sehari, memiliki peningkatan serum potasium dibandingkan placebo, tapi lebih rendah dibanding spironolactone. Pada penelitian ARTS, ini membandingkan finerenone dan epinephrine, tidak ada perbedaan untuk kejadian gagal jantungnya. Nah, karakteristik perbedaan dari MRA ini ada steroidal maupun non-steroidal. Yaitu steroidal artinya spironolactone, non-steroidal adalah finerenone. Antagonism punya baik di sini finerenone. Efek terhadap proteinuria ini ya, dan kidney damage dia moderate, tapi ternyata efeknya cukup baik untuk proteinuria ini pada penggunaan finerenone. BP reduction-nya pun cukup baik juga pada penggunaan finerenone. Lalu efek dari penurunan pada preserve ejection fraction cukup baik sekali, dan pada moderate pun cukup baik, pada reduce pun cukup baik. Nah, kadar kejadian hiperkalemianya dibandingkan dengan spironolactone, dia memiliki kejadian cukup rendah. Ginekomastia sangat low karena dia non-steroid. Nah, baik, mungkin saya simpulkan. Finerenone ini artinya adalah obat yang cukup promising dalam populasi pasien, yaitu DM tipe 2, CKD, dan gagal jantung. Pada pasien dengan DM tipe 2 dan CKD, harapannya finerenone ini dapat menurunkan progresi dari CKD dengan cara mengurangi progresi dari albuminuria. Sedangkan pada gagal jantung, ya tadi berhubungan dengan proses dari inflamasinya, ternyata epinephrine ini memiliki efek yang baik. Artinya efek baik untuk menurunkan tensi, efek baik dari resiko hiperkaleminya yang berkurang, dan juga pasien tidak perlu takut dengan resiko non-steroidal itu ginekomastia yang sering timbul akibat dari penggunaan MRA. Kita masih menunggu bagaimanakah penelitian-penelitian ini berjalan, karena penelitian yang saat ini masih berjalan hingga tahun 2028 masih berupa interim saja. Namun memang kita berharap obat-obatan ini dapat kita gunakan, karena memang obat-obat sudah pasti mungkin mahal ya untuk pasien-pasien. Namun kita lihat ke depannya bagaimana. Ya, tetap semangat. Oke, salam.